Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Cerita Mencekam. Semoga teman-teman sekalian diberikan kesehatan dan bahagia sepanjang hari. Pagi itu, hujan mengguyur kota Yogyakarta tanpa henti. Langit mendung, seolah menyesuaikan diri dengan suasana hati Raka. Duduk termenung di ruang tamu rumahnya yang mulai kusam, Raka menatap layar ponsel yang menampilkan saldo rekeningnya. Angka 0 besar menyambut dengan kejam. Rumah besar bergaya kolonial yang dulunya menjadi simbol kesuksesannya, kini mulai kehilangan kemegahannya. Cat dinding mengelupas, kebun tak lagi terurus, dan air bocor dari langit-langit ruang makan. Raka, yang dulu dielu-elukan sebagai pengusaha properti muda paling sukses di Yogyakarta, kini hanya bayangan dari kejayaannya. Ia dikhianati oleh rekan bisnis yang ia percayai sepenuh hati. Proyek pembangunan villa mewah di Kaliurang yang ia danai habis-habisan, ternyata hanya kedok penipuan. Semua uangnya lenyap, tanah digadaikan, dan utang menumpuk. Ayla, istrinya, mulai menunjukkan tanda-tanda stres berat. Wanita itu kini lebih sering termenung sambil memandangi jendela, kadang menahan tangis agar tidak terdengar oleh Dimas, anak sematawayang mereka yang baru berusia 8 tahun. "Aku cuma butuh waktu," gumam Raka pada dirinya sendiri, meskipun ia sendiri tidak yakin. Ia sudah mencoba semua cara, menjual mobil, menggadaikan rumah, bahkan mencari kerja serabutan. Tapi utang semakin menjerat lehernya. Suatu malam, saat Raka duduk sendirian di garasi sambil menyalakan rokok kretek terakhir yang ia miliki, datanglah sosok yang sudah lama tidak ia lihat. Pak Saman, mantan sopir pribadi yang dulu ia pecat secara halus setelah hidupnya mulai menurun. Lelaki tua itu datang dengan ekspresi prihatin, lalu duduk di sebelah Raka tanpa banyak kata. "Kowe wis tekan cerone lelampahanmu, le Raka," ucap Pak Saman dengan suara serak. Raka hanya menatapnya bingung. "Aku ngerti, kowe butuh jalan metu, tapi ora kabeh dalan iku putih lan lurus. Apa maksudmu, Pak?" Pak Saman menatap langit. "Ana dalan sing peteng, tapi ISO dadi panguripan maneh. Aku ngerti wong-wong sing wis liwat dalan kui." Malam itu, Pak Saman bercerita tentang sebuah ritual yang telah lama dikenal di lereng Gunung Merapi, disebut pesugihan kandang bubrah. Sebuah perjanjian kuno dengan kekuatan tak kasat mata, ditujukan bagi mereka yang bersedia memberikan sesuatu yang besar demi kekayaan. "Perjanjiannya jelas," kata Pak Saman. "Kowe bakal entuk bandha, proyek, uang. Tapi omahmu kudu dibiarke rubuh. Ora entuk didandani, ora entuk direhab. Dadi simbol tumbale." Raka tertawa sinis saat itu. "Omahku ini? Lah kalau roboh, di mana aku tinggal? Tuhanmu yang lama wis orang rewangi. Coba nyang sing liyo," bisik Pak Saman. Ada jeda hening. Raka menunduk. Pikirannya berkecamuk. Ia telah kehilangan segalanya, harta, kehormatan, bahkan harga diri. Apalagi yang tersisa? Rumah yang mulai lapuk itu? Jika itu harga yang harus dibayar demi bisa memberi makan keluarganya, mungkin layak dicoba. "Bawa aku ke sana," ujar Raka akhirnya. Pak Saman menatapnya lekat-lekat, lalu mengangguk perlahan. "Besok malam, kita berangkat jam 1 pagi. Keesokan harinya, Raka menyembunyikan tas kecil berisi dupa, seikat rambut ayam cemani, dan sesajen lain yang dibeli secara diam-diam dari pasar Beringharjo. Ayla sempat curiga, tapi Raka hanya menjawab, "Aku mau cari kerjaan proyek baru, keluar kota." Malam itu, tepat pukul 1 dini hari, Raka dan Pak Saman naik motor tua menuju lereng Gunung Merapi. Jalanan berkabut, dan hawa dingin menusuk tulang. Mereka berhenti di sebuah ladang kosong yang penuh dengan pohon-pohon kering dan bau belerang yang menyengat. Di sanalah, di tengah kegelapan dan sunyi malam, Raka berlutut di depan sebuah batu hitam besar yang disebut batu kandang. Batu itu bentuknya seperti kepala kerbau dengan 2 tonjolan menyerupai tanduk. Pak Saman membacakan mantra kuno, lalu menyuruh Raka memotong ujung jarinya dan meneteskan darah ke atas batu. Saat darah menyentuh batu, bumi bergemuruh pelan, dan hawa panas menyelimuti udara.
Dari balik kabut muncul sosok tinggi besar. Seluruh tubuhnya hitam seperti arang, dengan mata merah menyala seperti bara. Raka tak bisa bergerak. Sosok itu hanya berdiri, lalu terdengar suara di kepalanya, dalam bahasa Jawa kuno, namun entah bagaimana Raka mengerti. Omahmu dudu omahmu maneh. Aja dandani, aja nambahi. Yen nglanggar, nyawamu lan kulawargamu bakal dadi tumbal. Suara itu seperti ditanamkan langsung ke dalam pikirannya. Raka menggigil, tapi ia mengangguk. Apapun demi keluarganya. Saat mereka kembali ke rumah menjelang pagi, Raka merasa sesuatu telah berubah. Angin terasa lebih berat. Suasana rumah lebih sunyi dari biasanya. Tapi di sisi lain, ponselnya tiba-tiba dipenuhi pesan masuk dari relasi lama, menawarkan proyek kecil, peluang kerjasama, dan undangan bertemu investor. Ia tersenyum untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Pesugihan itu bekerja. Tapi ia belum tahu betapa mahal harga yang harus ia bayar. Langit malam itu begitu pekat, seolah menelan cahaya bintang. Raka berdiri di antara rerumputan liar yang basah oleh embun, menatap hening ke arah batu hitam besar yang menjulang di hadapannya. Suasana hutan di lereng Merapi begitu sunyi, hanya diselingi desir angin yang sesekali membawa bisikan halus tak bisa dimengerti. Di belakangnya, Pak Saman berdiri sambil memegangi lampu minyak kecil dan tas kain berisi perlengkapan ritual. Wajahnya datar, seperti sudah terbiasa dengan suasana mencekam seperti ini. Ia menatap Raka dengan tenang, lalu mengangguk pelan. Waktunya. Le. Raka menelan ludah. Ia berlutut di depan batu kandang bubrah, tempat yang menurut cerita turun-temurun menjadi gerbang antara dunia manusia dan alam gaib penunggu Merapi. Ia membuka kain putih yang berisi sesajen, bunga 7 rupa, kemenyan, potongan ayam cemani, dan sebilah pisau kecil. Dengan tangan gemetar, ia menyulut kemenyan dan mulai membaca doa-doa yang diajarkan Pak Saman. Asap putih mengepul, perlahan menyebar dan melingkupi batu besar itu. Hawa di sekitar mereka tiba-tiba berubah drastis. Dari dingin menjadi panas dan pengap, seakan oksigen direnggut dari udara. Pak Saman menyodorkan pisau kecil. Potong ujung jari, teteskan ke batu. 3 tetes. Raka mengatupkan giginya, lalu menyayat jari telunjuk tangan kanan. Darah menetes ke batu yang kini terasa panas saat disentuh. Ketiga tetes terakhir jatuh bersamaan dengan dentuman samar dari dalam bumi, seolah sesuatu terbangun dari tidur panjangnya. Tiba-tiba, kabut pekat turun dari segala penjuru. Kemenyan mati dengan sendirinya, dan lampu minyak yang dipegang Pak Saman padam. Lalu, keheningan pecah oleh langkah berat. Duk, duk, duk. Sosok besar muncul perlahan dari balik kabut. Ia berjalan seperti raksasa, tubuhnya tinggi sekitar 3 meter. Seluruh kulitnya hitam arang dengan urat-urat merah menyala di sepanjang lengan dan dadanya. Matanya merah menyala, bukan seperti mata manusia, tapi seperti bara yang hidup dan menyala dari dalam. Raka terpaku. Lututnya lemas, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Makhluk itu berhenti tepat di depan batu kandang bubrah. Dari mulutnya yang tak berbentuk, terdengar suara yang tidak keluar secara fisik, melainkan langsung menancap di kepala Raka, seperti gema dalam batin. Kowe nyuwun bandha? Kowe gelem tumbas karo omahmu? Raka tak menjawab. Tenggorokannya tercekat, tapi dalam pikirannya, ia menjawab, "Aku bersedia." Makhluk itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah barat daya, arah tempat rumah Raka berdiri. Omahmu dudu omahmu maneh. Iku wis dadi tanda tumbal. Ora entuk didandani, ora entuk diresiki. Ajan dandani saksit hikwae. Yen nglanggar, aku bakal enjuk apa sing paling kowe tresnani. Seketika, dari arah kabut, terdengar suara perempuan menangis. Lalu disusul tawa anak kecil. Raka menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Suara itu seperti datang dari dalam kepalanya. Kowe setuju? Suara itu menggelegar, mengguncang seluruh dada Raka. Tanpa sadar, Raka mengangguk. Inggih, aku setuju.
Makhluk itu melangkah mundur, lalu kabut menghisapnya kembali hingga lenyap. Angin kembali berhembus, dan udara dingin kembali menyelimuti tempat itu. Pak Saman, yang selama ini diam di belakang, mendekat. Wis rampung. Sakwise iki, uripmu bakal berubah. Tapi elinga, omahmu ora entuk disentuh. Dibiarke roboh dewe. Raka mengangguk perlahan. Dalam hati, ia merasa campur aduk, takut, ragu, dan juga harapan. Mereka turun dari lereng Merapi tanpa sepatah kata. Langit mulai memerah di ufuk timur saat motor mereka kembali menyusuri jalanan sunyi menuju kota. Keesokan harinya, telepon genggam Raka berdering tanpa henti. Email masuk dari investor lama yang dulu tak mau bertemu dengannya. Seorang pengusaha dari Jakarta menawarkan proyek pembangunan perumahan subsidi. Bahkan, rekening banknya, yang sehari sebelumnya kosong, tiba-tiba memiliki saldo sebesar puluhan juta rupiah dari sumber yang tak dikenali. Ayla bingung, tapi Raka hanya menjawab, "Aku ketemu rejeki nomplok." Hari demi hari, proyek datang bertubi-tubi. Klien-klien lama kembali mempercayakan proyek properti padanya. Ia mulai membayar cicilan, mempekerjakan orang lagi, dan bahkan membelikan Dimas sepeda baru. Namun, di balik kebangkitan itu, Raka mulai merasa ada yang aneh. Setiap malam, ia mendengar suara gemeretak dari langit-langit rumah. Seolah kayu-kayu atap mulai retak satu persatu. Terkadang, tembok kamar retak tanpa sebab. Bahkan jendela depan suatu pagi terlihat pecah. Padahal semalam tertutup rapat. Ayla mengeluh. "Ini rumah harus direnovasi. Rak, atapnya bocor. Dindingnya mengelupas." Raka menahan amarah. Jangan sentuh apapun di rumah ini." "Kenapa? Rumah ini nyaris roboh." "Pokoknya jangan." Malam-malam berikutnya menjadi semakin tak tenang. Raka mulai bermimpi buruk tentang rumah mereka terbakar, Dimas terjebak di dalam, dan suara tawa mengerikan menggema dari reruntuhan. Ia terbangun dalam keringat dingin setiap malam, tapi ia tetap diam. Ia tahu ini adalah harga dari kekayaan yang ia minta, dan di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah ia sudah menjual lebih dari sekadar rumah? 3 bulan telah berlalu sejak malam ritual di lereng Merapi. Hidup Raka berubah begitu drastis seolah keajaiban telah menyentuh setiap sisi kehidupannya. Proyek besar datang seperti arus deras yang tak bisa dibendung. Perusahaan properti kecilnya, yang sebelumnya nyaris bangkrut, kini menjadi mitra strategis dalam pembangunan apartemen elit di Sleman. Investor dari Jakarta, Surabaya, bahkan Singapura mulai berdatangan. Rekeningnya membengkak. Mobil barunya, sebuah SUV hitam mengilap, terparkir gagah di garasi. Ia mulai tampil kembali dalam seminar-seminar properti. Namanya kembali disebut di media. Para tetangga yang dulu memandang rendah kini mulai menyapa ramah kembali. Ayla pun tersenyum lagi. Ia mulai mengajak Raka makan malam di luar. Bahkan sempat menyebut rencana mengajak keluarga liburan ke Bali. Dimas, yang dulu sering mengeluh lapar dan kedinginan, kini riang bermain di halaman rumah dengan sepeda barunya. Namun, di tengah kemewahan yang kembali hadir dalam hidup mereka, ada satu hal yang tak bisa diabaikan, rumah mereka. Rumah tua bergaya kolonial itu seperti tubuh yang sekarat perlahan. Awalnya hanya retak kecil di dinding ruang tengah. Lalu menyusul retakan memanjang di kamar tidur mereka. Atap mulai bocor saat hujan, meskipun baru tahun lalu diperbaiki. Lampu di ruang makan sering berkedip-kedip, dan satu persatu jendela mulai susah dibuka. Ayla mulai mengeluh. "Raka, ini rumah udah nggak layak. Kita punya uang sekarang. Tolong, aku cuma mau benerin atap." Dimas udah 2 kali batuk karena bocor. Tapi Raka menggeleng keras. "Enggak, jangan sentuh apapun. Biarin aja." "Kenapa sih? Kamu pikir kita harus tinggal di rumah rubuh baru kamu sadar?" "Sudah, Ayla, jangan tanya. Aku tahu apa yang aku lakukan."
Ayla hanya bisa menatap suaminya dengan kebingungan dan kecewa. Tapi ia tak tahu, Raka bukan sekadar keras kepala. Ia ketakutan. Karena sejak proyek-proyek itu datang, hal-hal aneh mulai terjadi setiap malam. Saat rumah gelap dan semua tertidur, Raka sering terbangun karena mendengar suara langkah berat dari loteng. Langkah kaki yang pelan, berat, seperti sesuatu yang sangat besar sedang berjalan di atas papan kayu rapuh. Kadang-kadang, ia membuka mata dan melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Tidak bergerak, hanya dia mengawasinya. Begitu ia menyalakan lampu, bayangan itu lenyap, tapi hawa dingin tertinggal di seluruh ruangan. Ia juga mulai mencium bau belerang, tajam dan menusuk, terutama ketika sedang sendiri. Bahkan, Ayla pernah bertanya, "Kamu nyimpen apa sih di lemari?" Kayak bau daging busuk. Yang paling mengerikan adalah mimpinya. Hampir setiap malam, mimpi itu datang seperti tayangan yang sama berulang-ulang. Rumah mereka terlihat berdiri di tengah padang ilalang, sepi dan kelabu. Angin bertiup kencang, dan dinding rumah mulai retak dari dalam. Plafon runtuh, tiang-tiang penyangga ambruk. Dalam mimpi itu, Dimas selalu berlari-lari kecil di dalam rumah, tertawa seperti biasa. Tapi saat rumah mulai runtuh, suara tawanya berubah menjadi teriakan panik. Ia terseret ke dalam reruntuhan, terjebak di bawah tumpukan bata, memanggil Raka dengan suara melengking penuh ketakutan. Raka selalu berlari mendekat, tapi tidak pernah sampai. Kakinya seperti menapak lumpur pekat. Lalu, di tengah reruntuhan, sosok besar hitam dengan mata merah menyala muncul, mengangkat Dimas yang tak berdaya seperti boneka. Suara itu kembali menggaung di dalam kepalanya. "Kowe nglanggar, nyawane tak jaluk." Raka terbangun setiap kali dengan nafas tersengal, tubuh basah oleh keringat dingin. Ia tak bisa menceritakan itu pada siapapun, bahkan pada Ayla. Ia mulai tidur dengan lampu menyala. Ia menaruh pisau kecil di bawah bantal. Ia mengalungkan jimat pemberian Pak Saman ke Dimas secara diam-diam, sambil berdoa entah pada siapa agar semua ini segera berlalu. Namun, siang hari tetap datang membawa cahaya, dan semua terlihat normal kembali. Hanya rumah itu yang perlahan-lahan terus menunjukkan tanda kehancurannya. Suatu malam, Ayla nekat memanggil tukang tanpa sepengetahuan Raka. Tukang itu memeriksa atap dan mulai memperbaiki genteng yang bocor. Saat itu, Raka sedang berada di kantor, rapat dengan calon investor. Di tengah rapat, ia tiba-tiba merasa mual. Kepala mendadak pening, dan pandangannya menghitam. Ia terjatuh dari kursinya sambil menggenggam dada. Matanya menatap ke satu sudut ruangan, dan ia melihat, meski hanya sesaat, sosok hitam besar berdiri di balik kaca jendela ruang rapat lantai 3. Matanya merah menyala, dan tangannya mengacungkan jari ke arah Raka. "Kowe nglanggar." Raka menjerit dan langsung pingsan. Malam itu, ia pulang dalam keadaan lemas. Ayla panik, tapi Raka langsung marah besar begitu melihat ada bekas tambalan baru di atap. "Kamu gila. Aku udah bilang jangan sentuh rumah ini." "Raka, ini cuma tambal atap. Genteng bocor. Kamu mau kita mati kehujanan?" "Aku udah bilang, jangan. Kamu nggak ngerti apa yang sedang kita hadapi." Ayla membanting alat tukang di meja. "Kamu yang nggak ngerti. Aku nggak peduli lagi. Aku mau rumah ini aman buat Dimas." Raka terdiam. Matanya memerah, bukan karena marah, tapi karena takut. Karena di balik Ayla yang berteriak, ia melihat sesuatu bergerak cepat di balik jendela. Bayangan hitam, lebih besar dari sebelumnya, dan bernapas. Semakin hari, semakin jelas, rumah itu tak ingin disentuh, tak ingin diperbaiki. Dan sekarang, sesuatu sedang menunggu mereka melanggar lebih jauh. Hujan turun deras selama 3 hari berturut-turut. Atap rumah Raka bocor di banyak titik, membuat ember-ember penuh air berjajar di berbagai sudut rumah seperti hiasan tak diinginkan. Lantai licin, tembok lembab dan menghitam,
dan aroma tanah basah bercampur jamur menusuk hidung. Ayla sudah tidak tahan lagi. Ia menyayangi suaminya. Tapi larangan Raka memperbaiki rumah terasa tidak masuk akal. Rumah ini, yang dulu menjadi lambang cinta dan kerja keras mereka, kini seperti lubang neraka perlahan menelan keluarga kecil mereka. Pagi itu, saat Raka sedang menghadiri rapat di kantor pusat, Ayla diam-diam menelepon tukang langganan lama, Pak Darto, yang tinggal di kampung sebelah. "Pak, saya butuh bantuan. Genteng rumah bocor semua. Bisa kesini sekarang?" Ucap Ayla dengan suara lirih sambil memastikan Dimas sibuk di ruang tengah dan tak mendengar apapun. Dua tukang datang siang itu. Ayla hanya meminta mereka naik ke atap dan memperbaiki bagian yang paling parah, area di atas kamar Dimas, karena bocornya sudah seperti air terjun kecil setiap kali hujan. 2 jam mereka bekerja, dan ketika selesai, Ayla merasa lega. Meski hanya sedikit, ia merasa telah menyelamatkan keluarganya. Tapi malamnya, ia akan menyadari, ia telah membuka pintu menuju sesuatu yang lebih kelam. Malam itu langit kembali mendung. Angin meniup keras hingga jendela berkali-kali berderit dan kaca bergetar. Raka baru pulang menjelang tengah malam. Kelelahan dan badannya pegal seperti habis dihempas ombak. Saat masuk rumah, ia langsung merasa ada yang berbeda. Udara terasa lebih berat. Bau amis menguar dari arah dapur. Televisi menyala sendiri, menampilkan layar hitam dengan garis putih berkedip, padahal remote tak disentuh. "Dimas sudah tidur," kata Ayla. Raka mengangguk sambil berjalan menuju kamar mandi. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat jejak lumpur di lantai koridor menuju kamar Dimas. Jejak kaki kecil, seperti milik Dimas, tapi berbalik arah, menuju keluar dari kamar, bukan masuk. Padahal anak itu tidak pernah keluar malam-malam. "Dim?" panggil Raka pelan. Tak ada jawaban. Ia membuka pintu kamar Dimas perlahan. Anak itu masih tidur, tubuhnya meringkuk, tapi posisi tubuhnya aneh, seperti memutar hampir 180 derajat. Wajahnya menghadap dinding, kakinya menyilang di atas bantal. Raka melangkah pelan, mencoba membenarkan posisi tubuh Dimas. Begitu tangannya menyentuh bahu sang anak, Dimas membuka mata. Mata itu bukan milik Dimas. Bola matanya hitam sepenuhnya, tak terlihat putihnya. Wajahnya kaku, dan bibirnya bergetar sebelum akhirnya mengeluarkan suara berat. Suara yang bukan berasal dari anak kecil. "Aku sudah diperingatkan." Raka terlonjak mundur. Jantungnya berdetak liar. "Dimas." Anak itu perlahan bangun dan duduk tegak. Matanya tetap gelap. Ia menatap ayahnya seolah menembus ke dalam jiwanya. "Kowe nglanggar. Dadi giliranmu bakal teka." Suaranya berat seperti 2 orang berbicara bersamaan. Lalu, tubuh Dimas mendadak kaku. Ia terjatuh ke kasur dan tertidur seperti tak terjadi apa-apa. Raka menahan napas. Tangannya gemetar saat memegang ponsel. Ia langsung menelepon nomor Pak Saman. Tidak aktif. Ia mencoba lagi. Masih tidak aktif. 12 kali ia mencoba, tapi hanya nada sambung yang panjang dan dingin. Raka merasa dadanya sesak. Ia mencoba menghubungi dukun lain yang pernah dikenalkan Pak Saman dulu, Bu Murni, seorang spiritualis dari Magelang. Tapi telepon juga tak terhubung. Sinyal mendadak hilang di seluruh ponselnya, padahal rumah mereka ada di tengah kota. Raka mulai panik. Sementara itu, suara-suara aneh mulai terdengar dari loteng. Langkah berat, lebih keras dari sebelumnya. Seperti ada benda besar bergerak pelan, menyeret sesuatu. Lalu suara gesekan besi di lantai. Gema itu menyebar ke seluruh dinding, dan tiba-tiba, lampu kamar mati. Ayla berteriak dari dapur. Raka berlari ke sana dan menemukan istrinya memeluk tubuh sambil menunjuk ke arah langit-langit. Plafon mulai bergoyang, seperti akan runtuh. Dan tak lama kemudian, bruak, sebagian plafon ruang tengah benar-benar runtuh, menimpa sofa dan meja kopi. Dimas terbangun dan menangis, berlari keluar kamar, menabrak Raka yang segera menggendongnya.
Ayla menggigil sambil membaca doa dalam hati. Tiba-tiba, seluruh dinding rumah bergetar. Seperti gempa kecil yang hanya terjadi di dalam rumah mereka. Bingkai foto jatuh. Lemari buku terguncang dan roboh. Suara seperti geraman berat terdengar dari bawah lantai. Raka segera membawa Ayla dan Dimas ke dalam kamar, menutup pintu dan mengganjalnya dengan kursi. Tapi dari luar terdengar sesuatu berjalan. Makhluk besar dengan napas kasar. Langkah-langkahnya melambat di depan kamar mereka. Lalu berhenti. Hening. Lalu terdengar suara napas. Panjang dan dalam. Di balik pintu. Seolah ada sesuatu berdiri diam di sana. Menunggu. Mencium. Dimas menggigil. Ayla menangis diam-diam. Raka memeluk mereka berdua erat-erat. Ia tak bisa berkata apapun. Malam itu berjalan lambat. Penuh rasa takut. Tak ada yang tidur. Pagi harinya, sinar matahari masuk lewat celah jendela. Semua suara hilang. Tapi rumah itu sudah berubah. Plafon berlubang. Dinding retak besar membelah ruang tamu. Bau amis tak mau hilang. Meskipun Ayla sudah membersihkannya. Raka memutuskan untuk mencari Pak Saman langsung ke rumahnya. Namun, rumah Pak Saman sudah kosong. Tetangga bilang, ia pindah 2 minggu lalu. Entah kemana. Rumahnya dibiarkan terbengkalai. Cat mengelupas. Dan pintunya terkunci dari luar. Tak ada jejak. Tak ada pesan. Seolah Pak Saman tidak pernah ada. Di malam yang sama, Raka duduk sendiri di ruang tamu. Dimas dan Ayla sudah tertidur karena kelelahan. Rumah terasa begitu sunyi. Tapi ia tahu, itu hanya permukaan. Ia merasa ada mata yang terus mengawasinya dari dalam retakan tembok. Dari balik lubang plafon. Dari sudut tergelap di bawah tangga. Lalu ia mendengar bisikan. Bukan suara, tapi lebih seperti getaran yang langsung menyentuh pikirannya. Wektumu entek, kowe wis nglanggar. Raka memejamkan mata. Mulutnya bergetar. Berkata lirih. Ampuni aku cuma ingin keluargaku selamat. Jawabannya hanya angin dingin yang membelai tengkuknya. Dan suara Dimas yang mulai mengigau di kamar. Dengan suara yang bukan miliknya. Sudah seminggu sejak kejadian kerasukan dan runtuhnya sebagian plafon. Raka tak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam, ia duduk di ruang tamu, berjaga, menunggu sesuatu yang tak pernah benar-benar muncul tapi selalu terasa hadir. Rumah itu kini seperti jebakan hidup. Bernapas, berbisik, mengamati. Pagi itu, Raka mengambil keputusan. Ia tak tahan lagi. Ia akan membawa Ayla dan Dimas keluar. Meninggalkan rumah ini. Menyerah pada perjanjian yang ia buat. Uang sudah cukup. Ia akan cari rumah baru. Mungkin kontrakan sementara. Kita pindah hari ini, kata Raka dengan nada tegas. Ayla menatapnya dengan mata penuh harap. Kamu serius? Ya, aku akan ambil mobil. Kita pergi pagi ini juga. Kita tinggalin semua. Aku nggak peduli. Ayla mengangguk cepat. Dimas, yang duduk memeluk bonekanya, hanya mengangguk pelan. Sejak kerasukan itu, anak itu jadi lebih pendiam. Lebih banyak melamun. Dan kadang bicara sendiri dalam bahasa yang tak dimengerti. Mereka memasukkan pakaian seadanya ke koper. Raka membawa tas dokumen penting serta flash disk proyeknya. Ia menyalakan mobil di garasi, lalu memanggil Ayla dan Dimas. Kunci rumahnya nggak usah dikunci. Kita nggak akan balik, ucapnya pelan. Mobil melaju pelan meninggalkan halaman. Namun, setelah beberapa menit di jalan, Raka merasa ada yang aneh. Ini kok kayaknya kita muter-muter di tempat ya? Tanya Ayla. Raka menelan ludah. Ia melihat papan nama jalan, Jalan Mangkujoyo, sama seperti yang mereka lewati tadi. Ia mencoba rute berbeda, lewat gang sempit yang biasa ia lewati saat kerja. Tapi saat keluar gang, rumah mereka kembali terlihat di ujung jalan. Enggak, ini enggak mungkin, gumam Raka, mencoba menahan panik.
Ia memutar mobil. Kali ini lebih jauh, menyusuri jalan menuju ring road. Tapi setiap kali mereka berbelok, ujung jalan selalu membawa mereka kembali ke gerbang rumah tua itu. "Raka, kita dikurung," jerit Ayla. Dimas mulai menangis. Ia menutup wajahnya dengan tangan kecilnya dan berkata, "Rumahnya marah." Akhirnya, mereka kembali masuk. Tak ada pilihan lain. Raka berusaha menenangkan diri. Tapi begitu mereka melewati ambang pintu, suara berat terdengar dari dalam tembok. "Kowe ora iso mlayu." Rumah itu seperti menelan mereka kembali. Lampu-lampu padam serentak. Pintu tertutup sendiri dan terkunci. Udara menjadi lebih dingin, dan angin berhembus dari arah yang tak masuk akal. Dari dalam lantai, dari retakan tembok, dari bawah meja. Dinding mulai menganga, memperlihatkan lapisan dalam rumah seperti daging yang terkupas. Ket-ket terkelupas, tembok berdarah, dan dari kamar kosong terdengar jeritan perempuan yang disusul suara tangisan anak kecil. Ayla menjerit, "Raka, apa yang sebenarnya terjadi?" Raka hanya bisa menunduk. Aku bikin perjanjian waktu itu. Tentang rumah ini." Ayla menarik napas pendek. "Kamu tumbalkan rumah kita. Aku nggak tahu bakal seperti ini. Aku cuma mau kita hidup lagi. Aku nggak mau kamu dan Dimas menderita." Tiba-tiba, lantai ruang tengah retak memanjang seperti disayat. Dari bawahnya, keluar asap hitam pekat. Dan dari dalam asap itu, sang penunggu muncul. Makhluk itu lebih besar dari terakhir kali Raka melihatnya. Tingginya kini menyentuh langit-langit. Tubuhnya menggembung seperti mayat membusuk, dengan mata merah menyala dan wajah yang tak bisa dikenali, berubah-ubah antara manusia dan binatang. Ia tak berjalan. Ia melayang di udara, menatap Raka dengan sorot mata bara. "Kowe nglanggar. Kowe durhaka. Tumindakmu kudu embayar." Ayla memeluk Dimas erat. Raka mundur pelan. Makhluk itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah Ayla. "Tumbale. Aku enjuk pisan." Raka berteriak, "Jangan. Ambil aku saja. Aku yang membuat perjanjian." Sang penunggu tak menggubris. Angin mendadak bertiup seperti puting beliung. Ayla melayang beberapa sentimeter dari tanah. Tubuhnya bergetar hebat, dan dalam sekejap, hilang. Seolah disedot masuk ke dalam dinding yang retak dan menutup kembali seperti mulut kejam. "Ayla ah!" Raka menjerit, mencoba meraih tangan istrinya yang sudah tak ada. Dimas menangis histeris. Mama di mana?" Raka memeluk anaknya. Tubuhnya gemetar. "Tenang, Nak, Papa di sini." Tapi saat ia menatap wajah Dimas, mata anak itu mulai berubah lagi. Hitam, sama seperti malam kerasukan. "Aku wis ora kene maneh." Tubuh Dimas menjadi ringan. Lalu, sebelum Raka bisa berbuat apapun, tubuh Dimas ditarik ke dalam bayangan di bawah sofa dan menghilang. Raka kini sendiri. Ia jatuh terduduk di tengah ruang yang mulai hancur. Lantai merekah, dinding berdarah, dan udara dipenuhi suara-suara aneh. Bisikan, tawa, jeritan, bahkan suara Ayla memanggil namanya entah dari mana. Sang penunggu kembali mendekat. Wajahnya kini membesar, seperti ingin menelan Raka utuh-utuh. "Kowe isih due pilihan." Raka tak menjawab. "Bayar maneh. Lebokake tumbal anyar. Utawa kabeh bakal musnah." Suara itu menggema, lalu lenyap. Sang penunggu menghilang ke dalam lantai, menyisakan bekas terbakar hitam seperti lava di ubin. Rumah kembali hening, tapi tidak ada yang sama lagi. Raka menangis sendirian dalam rumah yang kini lebih menyerupai kuburan terbuka. Langit di atas gunung Merapi malam itu gelap tanpa bintang. Angin dingin menerpa keras, membawa aroma belerang yang pekat dan tajam. Tak ada suara selain desir angin dan langkah kaki satu-satunya manusia yang mendaki pelan dengan membawa tas berisi dupa, kain putih, dan secarik dokumen yang telah mengubah hidupnya.
Raka kembali, bukan sebagai pemohon kekayaan, tapi sebagai tumbal. Ia berhenti di hadapan batu kandang, tempat di mana semuanya bermula. Batu itu tetap sama, hitam pekat, dingin, dan kini retak-retak, seperti tahu beban dosa yang telah ditanamkan padanya. Di bawah batu itu, Raka duduk bersila, meletakkan sesajen terakhirnya, bunga 7 rupa, ayam cemani, dan 1 lembar surat perjanjian yang dulu ia tulis atas nama keserakahan. Kertas itu telah ia simpan selama ini. Tak ada tinta, hanya bercak darah yang telah mengering, dan cap telapak tangannya yang dulu ia beri saat ritual. Kini, ia membacanya kembali dengan mata kosong. Duit, proyek, kekuasaan, tapi hilang keluargaku. Tangannya gemetar saat menyulut api pada kemenyan. Asap putih naik pelan, mengalun menuju langit. Angin mendadak berhenti, seolah alam menahan napas. Raka menggenggam surat perjanjian itu, menatapnya untuk terakhir kalinya, lalu membakarnya di atas batu kandang. Saat kertas itu terbakar, bumi bergemuruh. Dari balik kegelapan hutan, kabut pekat kembali muncul, diikuti suara langkah berat yang sudah sangat dikenal oleh Raka. Sang penunggu muncul. Kini tubuhnya berubah, separuh manusia, separuh binatang, dan wajahnya memantulkan sosok Raka sendiri. Mata merah, kulit menghitam, dan luka membusuk di seluruh tubuh. Ia adalah cerminan Raka dalam bentuk kutukan. Kowe bali, kowe gelem mundur. Raka mengangguk. Ambil aku yang melanggar. Aku yang memulai ini semua. Makhluk itu mendekat. Dari tubuhnya keluar ribuan suara. Tangisan Ayla, tawa Dimas, jeritan dari dalam rumah. Semua suara yang menghantui malam-malam Raka kini kembali menuntut balasan. Ambil aku, tapi bebaskan mereka. Kowe wis ngerti, kabeh ana regane. Tumbale paling aji yaiku kowe dewe. Raka menarik napas panjang, lalu berdiri. Ia berjalan menuju bibir kawah, tempat lava mengintip dari kegelapan, berkilau merah seperti mata sang penunggu. Di sana, ia membuka bajunya, hanya menyisakan tubuh ringkih yang dulu disanjung, kini dirundung dosa. Ia menatap kawah dalam. Di balik kabut, ia seolah melihat bayangan Ayla memanggilnya, dan Dimas mengulurkan tangan kecilnya. Tapi ia tahu, itu bukan mereka. Itu hanya bagian dari harga yang harus dibayar. Kalau ini satu-satunya cara, ucapnya pelan, maka aku siap. Dengan satu langkah mantap, Raka melompat ke dalam kawah Merapi, membiarkan tubuhnya jatuh ke dalam api. Suara teriakan terakhirnya tenggelam dalam gemuruh letupan kecil dari dalam kawah. Langit tiba-tiba terang oleh kilat, lalu hujan turun deras. Sang penunggu lenyap dalam kabut. Batu kandang retak dan pecah menjadi 2. Di kota, tepat saat Raka menghilang ke dalam kawah, rumah itu ambruk sepenuhnya. Tanpa gempa, tanpa sebab jelas, seluruh bangunan runtuh seperti dihancurkan tangan tak kasat mata. Plafon runtuh, dinding meretak, dan dalam hitungan menit, rumah yang dulu megah itu tinggal puing-puing hitam terbakar. Tetangga-tetangga keluar dari rumah masing-masing. Panik, tapi tak ada api, tak ada suara, tak ada siapapun di dalamnya. Dan anehnya, semua suara yang dulu sering terdengar dari rumah itu, jeritan, langkah kaki, tawa anak-anak, lenyap sepenuhnya. Ayla dan Dimas tak ditemukan. Tak ada jenazah, tak ada jejak. Mereka seperti hilang ke dalam kegelapan rumah, diserap oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Pemerintah setempat datang, polisi, pemadam, wartawan. Tapi semua hanya melihat reruntuhan hangus. Dan di salah satu tembok yang masih tersisa, tertulis kata-kata dalam aksara Jawa kuno yang tak diketahui siapa yang menulisnya. Omah iki wis dadi kandang bubrah. Aja ndandani, aja manggon maneh. Rumah ini telah menjadi kandang yang runtuh. Jangan diperbaiki, jangan ditinggali lagi. Hari-hari berlalu, rumah itu dibiarkan terbengkalai.
Warga sekitar mulai menjauhi daerah tersebut. Tanahnya tak pernah dijual, tak pernah dibangun lagi. Bahkan rumput pun enggan tumbuh di atasnya. Mereka menyebutnya Tanah Raka, tempat di mana seorang pria menyerahkan segalanya untuk menebus dosanya. Beberapa orang bilang, jika kau berdiri di tengah puing-puing itu saat malam gelap tanpa bulan, kau bisa mendengar suara tangisan seorang pria. Kadang, terdengar anak kecil tertawa, lalu menghilang seolah tertelan angin. Tapi tak ada yang berani mendekat, dan rumah itu tetap tak boleh diperbaiki. Sekian kisah hari ini. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, komen dan subscribe agar kalian bisa dapat kisah lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.